Yuk sampean itu sing tukang los wae lho, tanya-tanya ya ora Mas. Ini sebetulnya ya omongan ini ono banyol-banyolan lho. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa kembali akhirnya ya Mas ya. Akhirnya jumpa kembali alhamdulillahirabbil alamin dari puasa akhir. Puasa syuting puasa tengah ya, puasa tengah, pertengahan puasa sampai lebaran dan sampai sekarang masih di suasana lebaran. Oke, kita buka kembali podcast pada malam hari ini. Sebelumnya kita ucapkan bersama mungkin yang banyak. Oke. Terus minta izin mohon maaf saya dan batin. Oke. Mohon maaf untuk bagi para pemirsa atau bagi fans klub dari Legasi Mania. Legasi Mania. Terima kasih setelah masih mendukung. Maksudnya kan subscriber makin nambah dong. Ya, tidak berkurang loh. Iya. Maksudnya kan loyal banget dong Mas. 116 subscriber sekarang dan loyal sekali, tidak ada yang turun padahal tidak ada konten sama sekali. Kita sebelum kita berterima kasih kepada kalian semua dan kita buka kembali bahas aja dulu di podcast channel Legacy MH dengan saya Hanis, Sandi, Pian. What's wrong in this day, Mas? Wonderful. What's wrong in this day? nggak tahu artinya mas. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Iki jane sok-sokan. Ben kita mancak-sok. Podcast nganu ala-ala Maksol. Maksol Selatan. Oke, Mas enjoy. Hari-hari selama puasa dan pertengahan puasa kemarin sampai lebaran. Oke. Dengan vibes kebudayaan Ramadan culture, Magelang culture ini kan lebaran nih, tempatku lebaran ini sampai 9 hari Mas nih tempuran nih. Sampai pokoknya kalau belum lebaran 9 hari yang dinamakan Sawalan Pundu itu serasa lebaran belum selesai dan komplit ya. Kerja ini kok ini belum semangat loh, harus selesai sampai itu nih. Mas Wian di tempatnya Mas Wian. Sama. Culture sama ya. Berapa hari Mas? Mungkin ya hari kelima, hari keenam lah. Mas Andi? 7 sampai 7 hari. 7 itu is okay Mas ya, kerja dan aktivitas seperti biasa ya. Iya. Nah karena ini kan Magelang Jateng culture banget, makanya kebudayaan masih sangat kental Mas. Edisi ketika lebaran ya memang kesana kemari, kesana kemari ke tetangga kampung, ke tetangga kecamatan. Enggak yang kita belum pernah. Aku belum pernah sih untuk setengah hari lebaran selesai. Satu hari pertama yuk setengah hari yuk sepi yuk, belum pernah ngerasain gitu. Sama sih. Oh belum ya juga Mas. Mas Andi juga Masih ramai. Ya. Sampai hari ke-7 itu ya. Nah, bagi kalian yang tidak tahu, kita akan mengedukasikan bahwa tentang sawalan. Orang. Bukan ya. Oke. Nah, kita akan dari sebuah rangkuman kemarin. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin untuk kalian semua. Pasti ada salah ucap dari kami. Pernah yang tidak sesuai dengan opini kalian atau pendapat kalian, kami mohon maaf. Sebesar-besarnya kita kembali lagi, kita buka lembaran baru lagi dari nol lagi. Dan malam hari ini podcast akan dibuka dari tema akan dibuka oleh Mas Wian dengan judul apa Mas Wian? Sawalan deh. Bukan dong. Berkendara. Oke. Berkendara. Nah malam hari ini kita akan buat tema dengan kita buka podcast dengan tema berkendara. What is berkendara? Apakah kan berkendara nih motor, mobil apa Mas? Iya. Kan gini Mas, soalnya kan kayaknya kemarin udah sempat kita bahas lampu merah udah. Oke, lampu merah. Rumah udah ya. Oke, warung kopi udah. Sing jalan-jalan kan durung. Oke. Masuk relate karo liburan lebaran ya sana kemari berkendara ya. Oke. Culture kita banget tuh.
Oke. Soalnya kan yo Magelang ini salah satu tujuan untuk mudik loh kayak gitu. That's right. Slow living banget, men. Makso. Aku ora di rumah. Keinginan. Ya gitu, maksudnya kalau istilah secara umum berkendara itu kan aktivitas kita mengendarai atau mengemudikan suatu apapun lah, bisa alat, bisa sesuatu transportasi, ya kan? Bisa motor, bisa mobil dan segala macam, bisa juga kuda, bisa juga Oke. sapi. Oke, bisa. Sapi apa, Mas? Eh, berarti. Oke, jadi tema malam ini berarti kita akan membahas berkendara dari tema dari pembahasan luar sampai ke dalam. Contoh, maksudnya urung contoh sih. Jika pemaknaan dari berkendara secara dialektika diri ya, Mas, ya, ke dalam. Ya. Masuk ke dalam. Contoh damel apa sih ini? Ulasan aja dulu, Mas. Oke, kalau kita berbicara berkendara kan berarti itu dekat dengan kita perjalanan. Oke. Sedangkan perjalanan itu kan aktivitas juga berpindahnya suatu benda atau orang dari koordinat A ke koordinat B, dari tempat asal ke tempat tujuan. Oke. Jadi ya mungkin ya kita bisa diartikan dalam melakukan perjalanan hidup, kita mengendarai apa yang disebut tubuh fisik juga bisa. Oke. Tubuh fisik itu adalah kendaraan. Media. Oke. Media untuk berkendara. Media menyentuh. Oh, media untuk menyentuh. Iya. Oke. Lucu ya kan semua. Seperti ini loh Mas Andi. Ya, saya harapkan dari kemarin sebelum podcast di sebelum puasa dan sebelum lebaran. Oke, mungkin Mas Andi dulu mungkin sudah masuk apa tema malam hari ini dari Mas Bian. Atau mungkin ada pertanyaan dulu tentang tema kok bisa mengambil apa sebab mungkin Mas Andi mau tanyakan pada tema malam hari ini pada Mas Bian. Kalau berkendara pasti ada niat, Mas. Nah, kalau niat secara emosional, niat itu kalau di fisik itu di apa Mas simbolnya gitu? Paling lagi nih lah. Oke. Niat itu kan berarti kan kalau kita sebelum berkendara, paling enggak kan kita tahu kita berkendara dari mana dan akan kemana. Paling enggak seperti itu. Meskipun kita berkendara, misalnya saya lagi kayak sumpet kepengen refreshing makanya berkendara, kan tujuannya saya tahu berkendara itu untuk menghilangkan rasa sumpah. Seperti itu sih, maksudnya niatnya seperti itu. Kita dari mana dan mau kemana, paling enggak seperti itu dulu. Nanti kan kalau mau dibedah lagi ya, nanti dari tempat kita asal mau ke tempat tujuan dan proses berkendara itu kan melewati jarak, ada jarak yang harus dituju. Dan di jarak itu kan banyak dialektika, banyak kejadian yang harus kita secara kita harus siap maksudnya. Navigasi nih ya Mas ya. Navigasi. Oke. Berarti jika secara makna mendalam berarti berkendara itu kurang lebih ini menurut berarti kesadaran diri atas kendali diri kita sendiri. Betul. Oke. Berarti fisik ini bisa dikatakan juga kendaraan. Kalau menurut saya sih bisa sebagai objek kendaraan. Terus subjeknya itu kan sadarnya kita ini. Kesadaran kita. Untuk kita mengatur bagaimana kendaraan kita melangkah dengan tepat. Oke ya berarti ya. Sesuai track. Sesuai track. Oke. Berarti ini ada kaitannya gini Mas. Jadi jalan ketika kita mau berkendara, kita pertama kata Mas Andi, berarti seperti Mas Andi, paling enggak sebelum kita berkendara kita harus tahu dulu ini kita mau kemana.
Pertama itu dulu berarti ya Mas ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti ketika kita lebih dalam lagi jalan, berarti kita tidak bisa merubah. Kita tidak bisa mengganti jalan ya, tapi kita bisanya mengendalikan respon atau mengubah respon. Gini, kalau kita mengganti jalan, mungkin bisa. Oke. Jalan menuju tujuan kan mungkin nggak cuma satu, mungkin ya. Tapi pengendalian diri untuk merespon itu juga penting. Oke. Berarti lebih penting kita bagaimana pengendalian diri kita untuk respon tadi ya. Kan ke respon. Kita nggak bisa untuk menanggulangi apa yang akan terjadi di jalan itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa bannya bocor, bisa ada cegatan, bisa ada kejahatan, ya macam-macam. Oke. Berarti nek lebih ke dalam lagi, dalam kasus perjalanan kita, jalan itu kan ada jalan takdir ini, tidak bisa dirubah ini kalau jalan takdir. Berarti kita tidak merubah jalan takdir, tapi kita berusaha kendali atas respon kita terhadap takdir itu, berarti ya dalam perjalanan itu. Oke, berarti secara navigasi seperti itu yang kita lakukan. Setuju. Ada sisi ini. Mas Andi, berarti kita pas berkendara itu paling enggak pertama kita dengan gas di tangan atau gas di kaki atau gas di kepala. Nah, yang seenggaknya kan Mas Andi, sebagai Mas Andi, kita jangan terlalu melihat spion, ya kan? Iya. Anak berat Mas. Maksudnya spion kan kenangan, sampai kan sering melihat kenangan terus belakang mantan itu. Nah, jangan sering melihat spion terlalu lama. Nabrak Mas juga. Jeneng arep aku. Ya wis nek dadi kalau sudah menjadi mantan atau jangan ngedetan ya udah lah. Mas, melihat ke depan loh. Nah, mantan pacar itu menikah di pinggir jalan. Kan repot gue. Melirik sedikit aja Mas. Mampir ya Allah. Oke, mengucapkan selamat terus makan. Berarti pentingnya dalam berkendara pertama apa? Anggap aja kita bahas dari luar dulu deh. Kita bahas sedikit kupas dari luar. Dalam kita berkendara pertama yang kita harus perhatikan untuk sampai kita ke tujuan. Misalkan kita dari rumah mau ke Magelang nih, mau ke Jakarta nih. Berarti pertama yang harus kita persiapkan apa dulu? Oke, ya banyak sih sebenarnya. Ya ini nggak saklek harus sesuai urutan. Cuma kesadaran penting, terus navigasi juga penting. Atau apa ya? Jadi kita tahu, maksudnya kendaraan kita yang akan kita tumpangi itu apa. Karakteristik kendaraan yang akan kita tumpangi itu apa, kan yang penting. Yes, kayak gitu lah. Berarti pertama kita paling enggak ya niat tahu punya tujuan dulu ya ke Jakarta pertama ya. Terus kendaraannya apa yang dipakai. Yang paling sulit kan ketika kita pasti jalan, navigasi jalan. Kita harus tahu jalannya memang mungkin kita perlu melihat spion sejenak, mungkin untuk kita ganti jalur atau ganti jalan nih. Karena memang jalannya nggak lewat sini, ini lebih dekat lewat yang sini nih. Kita harus lihat spion. Ini terlalu lama ya kan, nggak bagus, nabrak itu Mas. Ya dalam berkendara kan ada tanggung jawab untuk diri sendiri, ada tanggung jawab untuk orang lain. Jadi kita saling menjaga. Keselamatan orang lain juga dijaga, keselamatan diri sendiri juga dijaga. Berarti kita tahu kendaraan apa yang kita kendarai itu juga penting karena misal kita pakai motor, lampu depannya itu perlu diganti apa enggak, bagus apa enggak, itu kan itu bisa mempengaruhi cara kita melihat betul. Kejelasan kita dalam melihat ke depan tuh Mas. Lampunya beret, lampunya kedap-kedip kan cara melihat ke depannya yang pendek. Itu Mas. Untuk kita mengambil antisipasi jadi kurang. Pentingnya lampunya juga bagus untuk melihat kita lebih jauh ke depan. Ya, Berarti penting tuh. Jadi tergantung untuk kita bisa ke depan itu melihat lebih jauh atau enggak, tergantung bagaimana kaca dari
lampu itu bersih atau enggak, dan lampunya bagaimana, kualitas lampunya berarti ya, bolamnya. Oke, Setuju. Sangat setuju. Mobil pun sama ya. Mobil. Untuk bisa nembak sampai jarak yang lebih jauh berarti kan dengan kaca di wadah tempatnya untuk bolam itu juga harus bersih. Bolamnya pun paling enggak ya berkualitas. Untuk kita bisa melihat corong nembak jauh itu kan bisa lihat sorot sampai jauh. Penting Mas. Untuk melihat jauh ke depan itu penting untuk kita antisipasi, untuk kita bagaimana menavigasi controlling respon kita. Mungkin ternyata di sana depan banget, di depan sini ada batu, sini ada pengendara yang lain, sana ada kerikil, mungkin kan kita bisa bagaimana kita respon navigasi kita untuk dalam berpergian. Oke, berarti nek masuk di perjalanan mungkin rancu di perjalanan tidak mudah berarti di otak kita sendiri berarti ya. Sebenarnya ya, karena ya gimana ya sih, namanya perjalanan kan ya kadang lurus kadang enggak. Sebenarnya kita udah tahu maksudnya di jalan itu ya enggak selalu mulus sih. Cuma kadang-kadang otak ya nambahi pemikiran dari tambah abot sih. Ya sama persiapan juga penting. Misal kalau yang mengendarai motor ya siap-siap mantap. Oke, aparelnya ya. Helm, safety. Kalau mobil juga dongkrak, kalau siap-siap. Ya, kesadaran dalam. Berarti dalam kita berkendara naik motor dengan naik mobil tuh aparelnya mungkin lebih banyak naik motor mungkin ya. Ya. Aparelnya. Karena mungkin kan ada buff, ada tangan, lebih full lah, jaket, helm, sepatu. Ya meskipun nanti nggak hujan, ya nggak apa-apa sih. Nggak ada mantau juga. Ruginya juga. Siapa? Oke, berarti ketika pas pun kita dalam perjalanan, dalam berkendara di sebuah perjalanan pun pentingnya kita untuk melihat ke depan jauh juga penting, tapi kita juga perlu melihat ke belakang. Mungkin karena kita harus ganti jalur, mungkin ganti jalan, karena mungkin ada jalan pintas yang lebih dekat. Jadi asalkan itu sesuai porsi, tidak terlalu lama berarti ya Mas ya. Dan pentingnya juga tahu tentang kendaraan kita itu kesehatannya udah sampai mana tuh. Perlu diservis atau belum, perlu ganti oli apa belum. Ya kayak gitu. Kalau mungkin lebih ke dalam perjalanan, mungkin berkendara lebih ke dalam, karena kita kan mesti karena melihat misalkan tujuanku tidak muluk lebih baik daripada hari kemarin. Paling enggak berarti kan aku harus mengatur, aku harus mulai mengerti nih kendaraanku itu seperti apa nih, organku kuat jalan seberapa ini, oke enggak nih saraf-sarafku, oke enggak nih cara asupanku ini, oke enggak nih cara berpikirku udah nih kan. Nah, untuk saya mengetahui itu kan agar aku bisa pas perjalanan paling enggak aku bisa tahu navigasi nih. Aku tidak bisa merubah jalan takdir, tapi seenggaknya aku bisa pengendalian diri atas respon terhadap suatu pas perjalanan berkendara itu. Itu pentingnya kesadaran, Mas. Maksudnya kesadaran itu misal hari ini saya berkendara dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan. Oke, untuk mengetahui besok lebih baik daripada hari ini, paling nggak kita punya kesadaran apa yang terjadi hari ini, apa yang kurang saya di hari ini. Oke, kekurangan kita di hari ini yang bisa diperbaiki. Oke, yang bisa kayak gitu lah. Untuk lebih tahu ketika aku pengen lebih baik dari kemarin ya, paling nggak berarti aku harus mengetahui kekuranganku di kemarin. Untuk saya perbaiki di hari ini. Misal hari ini saya berkendara terus mungkin karena ada suatu pengendara lain yang nyerobot, saya langsung emosi. Terus ternyata salah nih kalau respon kita langsung emosi. Mungkin besok ada pengendalian diri yang lebih lagi sebelum kita sebelum masuk ke emosi apa dulu nih ya. Kalau kita emosi kan
di samping membahayakan kita kan, pengendara di belakang kita atau di samping kita kan juga bisa berpotensi untuk bahaya juga. Oke. Nah, Mas Andi mungkin, kamu belum bertanya ini, kamu diam saja gitu tadi. Apakah ada yang ditanyakan dari si pembuat tema, dari berkendara yang dari luar diri atau dari dalam diri mungkin? Kita kan berkendara menuju Tuhan kita masing-masing nih, secara ke dalam nih. Kalau output yang dari luar mungkin berkendara kita dari satu tempat, dari titik koordinat A ke titik koordinat B mungkin seperti itu. Mungkin Mas Andi mungkin ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan atau puluhan pertanyaan bagi si pembuat ini. Karena ini bagus banget Mas, berkendara itu sangat bagus untuk menjadi tema pengingat kita dalam berkendara sesuai pengertian dan sesuai kesadarannya masing-masing dalam mencerna tema pada malam hari ini. Silakan Mas. Mas, kalau niat itu bisa mempengaruhi hasil akhir, itu pendapatnya gimana? Gimana dulu Mas? Oke, si pengendara. Oke, studi kasus dulu Mas, maksudnya niat mempengaruhi hasil akhir gimana? Misal, ketika saya berkendara, bermula dari manasi motor udah marah gitu, jadi di perjalanan sampai tempat tujuan didominasi rasa marah. Iya, soalnya gini lah, saya mau berangkat ke kantor, udah tahu kantor itu jam masuknya jam 8. Kok saya bangun jam 8 kurang 10 menit. Yang terjadi kan kita tergesa-gesa. Jadi kalau tergesa-gesa, efek kita di jalan juga tergesa-gesa. Potensi kita untuk merugikan diri sendiri dan orang lain juga semakin besar. Nanti ketika saya atau kita sampai di kantor, kerjaannya pasti tergesa-gesa. Iya, bisa dipastikan tergesa-gesa. Soalnya kan dari awal udah gitulah. Makanya pentingnya kita tahu, kantornya masuk jam 8, berarti kan kasih spell, kita kan tahu jaraknya nih dari rumah ke kantor misal setengah jam. Oke, berarti sebelum jam setengah 8 kita udah ready untuk berangkat. Meskipun nanti terlambat ya disadari, oke, terlambat nggak apa-apa karena memang kecerobohan kita, tapi nanti sampai di kantor ya kita tahu niatnya bisa. Dan navigasi belum selesai. Ketika atasan memarahi, kita juga siap harus navigasi respon juga. Iya. Respon kita. Betul. Dan itu karena narasi perusahaan, Mas. Pasti ketika telat ada atasan yang memberitahu atau memberi peringatan. Nah, navigasi kita dalam merespon harus kita kendalikan. Fokus apa yang bisa kita kontrol. That's right. Kontrolin diri atau kendaraan kita sendiri tuh. Gak mungkin ngontrol kendaraan orang lain. Gitu. Iya, bukan maling. Kusek. Tapi tukang parkir bisa loh. Terus. Oh iya. Berarti yang bisa mengendalikan navigasi kendaraan tetangga itu tukang parkir. Sementara tukang parkir pun bisa melamar menjadi Tuhan. Sementara. Paling nggak di area parkir. Di area parkir. Dia adalah sohibul baitnya, tuan rumahnya. Menarik nih Mas. Kemarin kan saya dapat satu pembelajaran dan tak buat status tuh Mas. Manusia dan harapan. Menurut saya navigasi perjalanan hidup saya paling tidak mudah itu ketika ada titik tujuannya tetap mungkin ke Tuhan. Tapi harapan itu selalu bersembunyi. Kadang kita tidak, bahkan karena tidak kita sadari atau mungkin kita kurang tenang, itu selalu bersembunyi dalam titik kecil dalam otak. Iya sih. Apa jenis harapan itu? Mungkin harapan kita untuk perjalanannya lancar. Iya. Harapan kita kepada Tuhan untuk mungkin cara menyambut orang kerja itu rezekinya lancar, pekerjaannya dilancarkan.
temannya mungkin hubungannya selalu baik, tapi kan padahal tidak semua berjalan sempurna 100% mulus seperti itu. Ketika mungkin orang bijak pun tidak akan mengambil jalan yang 100% mulus. Karena memang itu tidak membuat tumbuh. Tapi ketika dia pun berhasil ketika dia terjebak dalam satu hal zona nyaman, itu pun sebenarnya tidak membuat kita tumbuh, itu malah sebenarnya bukan buruk, tapi mungkin dia lamban dalam tumbuh mungkin. Waktunya nggak secepat yang dia mau, tidak yang bisa lepas dari zona nyaman, bisa untuk mencoba hal baru mungkin. Nah, manusia dan harapan Mas, yang kadang kita tidak mudah adalah saya tidak mudah itu ketika controlling navigasi diri saya sendiri itu kurang tenang atau kurang kuat bahwa sesuatu hal yang di jalan terjadi itu tidak sesuai harapan. Ya mungkin ini kalau sepengalaman saya, permasalahannya itu gini Mas, kadang itu kita otak salah mengartikan bahwa harapan itu sama dengan kenyataan yang akan terjadi, yang pasti terjadi. Salah mengartikan informasi kan di situ. Benar. Jadi misal ya kadang namanya juga harapan, kita berbicara lancar dan jalannya enak, mulus, fine-fine aja. Nah, itu kan harapan kita. Tapi kan belum tentu kenyataan. Itu kan tidak sama dengan kenyataan. Benar. Berarti pentingnya navigasi respon terhadap kesadaran diri kita tentang diri kita sendiri itu, kita harus tahu bahwa harapan itu berbeda dengan kenyataan. Tapi harapan ini tetap harus dipakai untuk prasangka baik kita. Ketika kok itu tidak berjalan semulus sesuai harapan kita, sehingga kita tahu navigasi kita untuk merespon lebih baik gitu ya. Oke. Soalnya harapan kan jadi bahan bakar kita untuk terus maju juga. That's right. Ketika kita kehilangan, sebenarnya orang itu sebenarnya dia aku sudah tidak mau berharap lagi. Itu sebenarnya enggak sih. Cuman dia mungkin belum menyadari, mungkin dia sedang mengistirahatkan sejenak tentang harapan. Mungkin lagi mencari the meaning of harapan. Mungkin seperti itu ya Mas Andi. Kemarin kan Mas Andi bilang, sebenarnya orang itu berusaha untuk tidak berharap, itu sebenarnya enggak sih. Sama Mas Andi kemarin bilang, mereka itu cuma sedang mengistirahatkan harapan. Seperti itu Mas kemarin. Pas pelajaran di kampus itu loh. Bagian yang perjalanan kan lebih berkesan kalau ada sesuatu yang bisa dilihat Mas. Oke. Jadi tidak ada yang salah dengan harapannya. Tidak ada yang salah. Oke. Ketika harapan itu kita satukan kepada Tuhannya masing-masing, dan ketika mungkin kurang tepatnya ketika itu tadi ya, harapan itu disamakan dengan kenyataan. Itu yang membuat mungkin kecewanya terlalu besar dan terlalu lama mungkin. Oke. Pentingnya dalam berkendara adalah bahwa dalam berkendara pun kita berharap untuk selesai sampai tujuan, untuk lancar sampai tujuan, untuk dimudahkan sampai tujuan. Ketika kita di jalan itu kok ternyata ada sedikit masalah, mungkin ban bocor atau mungkin kita kebablasan atau salah jalan. Nah, perlunya kita kembali, mungkin pentingnya kita untuk merespon navigasi respon terhadap diri kita, untuk mungkin terjadi emosi dalam sedikit, it's okay. Tapi kita harus kendalikan lagi navigasi kita untuk kita selesainya itu tidak dengan marah, selesainya kita kembali nih ke ganti jalur lagi. Iya, perjalanan juga masih lanjut tuh. Oke, that's right. Mas Andi mungkin ada yang lain? Studi kasus atau apa? Atau pertanyaan berapapun pertanyaan boleh ke si pembimbing. Mas Andi kan berangkat kampus naik kuda tuh kendaraan? Iya, kuda metik. Pernah terjadi satu problem dalam berkendaramu sampai ke kampus?
dan membuat Mood kacau. mood kacau atau menguras rasamu sendiri pernah? Sebenarnya kan kalau saya ke kampus tuh takaran bahan bakarnya itu kan 0,8 liter pp gitu loh Mas. Nah, waktu itu kan udah 3 kali berangkat. Yang terakhir itu kan saya cepat kalau gasnya stabil itu kan 0,8. Nah, saya cepetin kan, ternyata sampai 1 liter. Motor itu mati di depan gerbang. Jadi di situ saya belajar untuk menstabilkan langkah dalam menuju. Oke, pelajaran bagus itu. Pentingnya dalam mengenali kendaraannya sendiri. Pentingnya. Ketika kok memang bahan bakarnya segini, ambil sesuai harapan yang kita mampu untuk kerjakan. Kok harapan itu kita ambil yang lebih panjang, yang jelas belum mampu untuk kita kerjakan, yo memang seperti itu. Jadi konsekuensinya berat seperti itu. Oke, pelajaran bagus itu. Iya. Pelajaran bagus. Pentingnya mengenali kendaraan kita sendiri. Disitulah kita bisa mengenai bahan bakarnya segini, cara kita gas remnya seberapa, kok nek digas terus kalau reme yo modal ya wis ngono kae to iso to nek kok ming ra ono gase di kok ming rem tok ora tekan-tekan gitu. Jadi bensinnya kok ra kenal, misalkan ternyata bensinnya 0,8 kok ngegas ora stabil, gasnya itu sakmene 0,8 iki 0,8 buat PP itu gasnya segini nih stabilnya bagus nih. Ketika itu gitu kan pas nyelip loh belum kalah gitu. Nah, ternyata kan pentingnya mengenali kendaraan sendiri, pentingnya mengenali kepala otak kita sendiri, jalan pikiran kita, jalan hati kita, karena itu adalah total kendaraan kita menuju Tuhan kita masing-masing. Atau dengan yang pelajaran dari luar, mungkin kendaraan kita motornya matic atau manual, gigi atau sama kopling atau mobil, itu buat PP dari sini jarak 18 km dengan bahan bakar seberapa, tentunya kita mengetahui. Dan kalau bahan bakar segini 2 strip gasnya seberapa untuk kita jadikan PP seperti itu ya. Detail kayak gitu. Oke. Pentingnya dalam mengenali kendaraan kita, mengenali diri kita dalam navigasi berkendara untuk menuju tempat kalian masing-masing yang kalian tuju. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Cukup sih kayaknya. Cukup sih mungkin ya untuk pembukaan kita setelah Lebaran. Hiatus. Oke. Karena kan itu masih tidak bisa dipungkiri ngalami grogi lagi. Iya. Tadi pas awal pun kita harus banyak mengatur nafas inhale exhale loh Mas. Tidak boleh dipungkiri karena memang sekelas artis seperti kita kan memang dengan pemirsa yang sudah lumayan. Dan ternyata loh Mas, kita tidak upload pun selama beberapa bulan ini. Pemirsa kita semakin nambah, viewers kita semakin nambah. Alhamdulillah tetap naik loh Mas. Maksudnya dengan kesibukan kita masing-masing. Karena kemarin kita mempunyai satu kesibukan yang memang kita perlu mungkin amunisi bahan bakar lebih banyak, maka mohon maaf untuk pemirsa, kemarin kita push diri kita sendiri untuk mengisi bahan bakar kita masing-masing untuk kebutuhan kita masing-masing. Mungkin kan di hari biasa, mungkin di hari Lebaran ini karena kita di wilayah culture banget ya, makanya butuh amunisi lebih banyak dalam Lebaran Mas. Mungkin kemarin menjadi keponakan, Lebaran ini kita semua menjadi om, menjadi paman semua. Jadi harus kasih sayang kepada keponakan. Jadi kemarin butuh amunisi lebih banyak dan kita push untuk satu kebutuhan. Mungkin ternyata ada satu hal, ya setiap keputusan pasti ada yang dikorbankan. Mungkin kita sempat mengorbankan podcast ini, tapi jangan berkecil hati untuk kalian.
Kita tetap akan hidupkan kembali dan kita akan semoga kita bisa konsisten. Betul. Pelan-pelan lah belajar karena memang konsisten memang terberat sih Mas ya. Memang tidak mudah dan dengan semua dilema kebutuhan masing-masing dengan pekerjaan yang mungkin kita sekarang aku harus punya pekerjaan yang ini menghasilkan dulu nih untuk amunisi yang ada kebutuhan yang lebih mendesak. Skala prioritas lah Mas. Skala prioritas. Oke, cukup mungkin malam hari ini Mas ya. Oke, dari bahas aja dulu. Kita selesai episode kali ini mungkin kita selesaikan. Kita lanjut di episode selanjutnya. Dari bahas aja dulu, saya Hanis, Sandi, saya Fian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.